Baik, kali ini kita akan mulai dengan materi yang baru, yaitu cara menggabungkan objek. Nah, di sini saya akan membuat sebuah objek. Yang pertama, objek rectangle. Saya beri warna dulu. Lalu yang kedua, saya pakai yang namanya ellipse. Saya beri warna yang berbeda, yaitu merah, supaya terlihat perbedaannya. Nah, kita pindah ke pick tool, ya, untuk menggerakkan dan memindahkan objek. Jadi, cara menggabungkan objeknya, pertama kita harus aktifkan dulu kedua objek ini dengan cara bisa diklik di sini ya, di drag, seperti ini, atau satu objek ini diklik dulu, kemudian pencet atau tekan tombol shift pada keyboard, jangan dilepaskan, kemudian klik objek yang kedua. Nah, ini kemudian shift-nya kita lepas. Nah, ini untuk mengaktifkan dua objek atau lebih. Nah, materi kali ini yaitu cara menggunakan weld. Kita akan belajar cara menggunakan weld, trim, dan intersect. Nah, biasanya 3 tools ini yang paling sering digunakan untuk media editing pada CorelDRAW. Ya, pertama kita melakukan weld terlebih dahulu, yaitu kita aktifkan, kita dempetkan dulu. Kemudian yang lingkaran. Nah, setelah keduanya aktif, lihat di bagian atas di sini ada weld, ya. Combine object into a single curve object with a single fill and outline. Ya, kalau kita klik, nah, dua objek tersebut akan menjadi satu objek yang baru. Ya, ini adalah weld. Kemudian saya akan berpindah ke trim. Saya tetap gunakan dua objek supaya ada perbedaan. Saya beri warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Saya gabungkan. Nah, ketika memakai trim, ini saya gandakan dulu. Saya copy. Saya paste. Nanti akan ada seperti ini ya. Nah, ini trim yang pertama. Trim yang pertama adalah saya menempelkan lingkaran ada di atas seperti ini. Ya. Saya klik lingkaran dulu, kemudian saya tekan shift, saya klik kotaknya. Nah, dilihat di atas ada tombol trim, yaitu cut out a portion of an object by using the shape of another object. Ya. Saya klik. Nah, ini trim itu memotong ya. Ya, kemudian ada muncul aktif baru, objek yang aktif ini kita pindahkan. Nah, sudah terpotong. Trim itu memotong ya. Nah, ini saya bedakan dengan cara yang kedua, yaitu trimnya diklik dulu yang kotak, kemudian saya tekan shift, tetap ditekan, tahan, lalu saya tekan, saya klik yang lingkaran. Nah, saya pilih yang trim, ya. Saya pilih trim, tuk. Nah, ini kan berbeda tadi, ya. Sekarang yang aktif adalah yang lingkaran setelah kita trim. Kalau kita pindahkan lingkarannya, nah, dia akan berubah. Jadi ada dua cara melakukan trim. Nah, bisa dipraktekkan nanti di CorelDRAW masing-masing. Ya, itu trim. Lalu yang intersect bagaimana? Yang intersect saya pindahkan dulu. Saya akan menggunakan kotak. Biru, ya. Saya menggunakan kotak biru. Lalu di sini ada tulisan. Saya tuliskan nama panggilan saya perbesar ya. Nah, saya gabungkan seperti ini.
Oke, lalu saya tekan shift, saya tekan kotak juga supaya aktif dua-duanya. Saya lakukan yang namanya intersect. Create an object from the area where two or more object overlap. Nah, jadi membuat objek baru di area yang menjadi irisannya ini, ya. Bagaimana hasilnya kita trim saja, kita intersect saja. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Kita beri warna, coba warna kuning. Loh, kok nggak ada? Nah, kita geser. Coba kita geser yang tulisan Jaya yang warna hitam, kita geser. Nah, ternyata muncul objek baru dengan irisannya. Nah, yang berada di daerahnya kotak. Ya. Nah, seperti itu. Itu pemahaman tentang weld, trim, dan intersect. Nah, selanjutnya, saya hilangkan supaya tidak terlihat yang lain, supaya bersih areanya. Sekarang saya akan mencoba ke blend tool, ya, ke blend tool. Saya sediakan dua objek yang sama seperti tadi, warna biru, satu kotak, satu lingkaran. Warna kuning. Nah, penggunaan blend tool, saya klik. Nah, saya klik pada warna biru bentuk kotak, saya tahan, saya tarik menuju ke bentuk lingkaran berwarna kuning. Nah, jadi blend ini bisa mentransformasikan atau mengubah bentuk dan warna, ya, dari kotak ke lingkaran. Nah, seperti ini. Dari biru menuju ke daerah kuning. Bagaimana kalau kita menggunakan objek yang lain? Kita bisa menggunakan objek yang lain. Misalkan di sini kita punya kotak warna biru juga. Lalu saya punya bintang. Bintangnya saya beri warna merah. Ya. Saya lakukan blend. Saya klik dari kotak menuju ke bintang. Nah, seperti ini. Jadi ada transformasi bentuk dari kotak menuju ke bintang. Ya. Oke, ini yang blend. Saya bersihkan lagi layarnya. Nah, kemudian ada materi tools basic shape. Nah, basic shape ini adalah shape dasar. Ada seperti ini kotak frame. Ada trapezium. Ada thunder, ya, thunder. Terus ada heart. Ada ini seperti tetesan air ya, tetesan air. Ada plus, nah, seperti ini. Ini basic shape. Oke. Nah, saya bersihkan lagi. Kemudian di bawahnya basic shape ada arrow atau panah, ya, kotak panah. Nah, di sini. Ini berbagai macam panah. Ada yang panah ke kanan, ada yang panah ke kiri, atas, bawah, atau yang double panah seperti ini. Nah, ini double panah. Ada yang panah dengan kotak seperti ini. Ini arrow. Oke. Saya hilangkan lagi, saya bersihkan lagi. Ada flowchart shape. Nah, flowchart shape tetap pada bagian yang sama di atas toolbar itu ada contoh-contoh flowchart shape. Flowchart shape ini digunakan untuk membuat misalkan struktur organisasi yang membutuhkan kotak-kotak seperti itu ya. Nah, ini bisa dilihat contohnya. Nah, ini flowchart shape. Setiap kotak ini ada maksudnya tertentu ketika dibaca dengan konteks struktur organisasi. Itu ada maksudnya. Oke, saya bersihkan. Nah, yang keempat adalah tools banner shape tool. Nah, banner shape ini berhubungan dengan biasanya bentuknya adalah pita,
ribbon, seperti itu ya. Nah, ini istilahnya banner kalau di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Ini banner. Oke. Nah, ini dia. Oke. Lalu yang terakhir, saya hilangkan lagi. Yang terakhir, saya ke callout shape. Nah, kalian yang suka dengan membuat komik, nah, di sini ini adalah kolom untuk komentar pada komik-komik itu ya, biasanya kalau di komik kan ada kolom komentarnya. Nah, ini biasanya terus ada orangnya terus berkata wow. Nah, ini biasanya ada di sini. Nah, wow, atau bisa di sini. Ini ada gambar orangnya. Jadi kolom komentar ya. Bentuknya bermacam-macam. Nah, ada seperti ini. Ada yang kotak seperti ini. Ya. Nah. Sekian materi Corel Draw kali ini. Silahkan dipraktekkan. Saya yakin kalian bisa dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih. Hilang. Loh, kok hilang, Mas? Loh.